Baik, sekali lagi selamat datang dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini saya akan membahas sebuah video pembelajaran, khususnya mata pelajaran ekonomi di kelas yang 10. Nah, pada hari ini, khususnya pertemuan yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar. Ya, konsep dasar dari ilmu ekonomi. Apa saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia maupun juga siswa-siswi yang saya cintai, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari konsep dasar ilmu ekonomi? Yang pertama yang bisa kita pelajari tujuan pembelajarannya adalah kita bisa mendeskripsikan konsep, tentu saja konsep dari ilmu ekonomi. Ya. Yang kedua kita bisa menjelaskan pembagian dari ilmu ekonomi, apa saja ilmu-ilmu ekonominya. Kita juga bisa belajar tentang prinsip, kita juga bisa belajar tentang kegiatan, motif, dan juga politik ekonomi. Yang kemudian kita bisa belajar tentang membedakan pernyataan positif dan juga pernyataan normatif di dalam ekonomi. Dan menjelaskan metodologi ilmu ekonomi. Dan juga kita bisa menjelaskan manfaat kegunaan dari ilmu ekonomi itu seperti apa. Ya, baik. Dan nilai dan karakter bangsa yang bisa kita pelajari, yang kita bisa kembangkan di dalam mempelajari bab ini adalah kreatif. Tentu saja. Tanggung jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan juga kita peduli dengan lingkungan. Kata kuncinya yang bisa sering saya sampaikan adalah ekonomi, ekonomi deskriptif, ekonomi mikro, ekonomi moneter, ekonomi publik, ya, ekonomi terapan, makro, industri, regional, ekonomi syariah, pernyataan positif, dan juga pernyataan normatif. Itu yang bisa kita pelajari. Tapi sebelumnya saya akan masuk ya dalam topik yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum itu saya akan lihat ya sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar di pom bensin ya, ada orang-orang yang sedang mengantri, sedang mengisi bahan bakar. Ya, coba kita lihat susunan 3 pertanyaan tentang gambar di bawah ini kira-kira. Kemudian kita akan sama-sama berdiskusi gitu ya, pernyataan pertanyaan yang sudah kita susun. Seperti apa sih ya, kamu mau tanya apapun juga boleh ya melalui gambar ini. Silakan kalian tanyakan kenapa dia harus antrinya begitu panjang. Dan itu sebuah pertanyaan ya, pertanyaan yang bisa menggelitik gitu ya pelajaran kita hari ini. Baik. Nah, dari gambar slide sebelumnya menunjukkan bahwa ada realitas kelangkaan yang sering kita alami. Ya, coba saya putar lagi ya. Kita lihat banyak orang sedang mengantri. Artinya apa? Mereka ketakutan kehabisan ya. Artinya kehabisan apa? Kehabisan bahan bakar. Ya, bahan bakar khususnya bensin. Artinya terjadi realitas kelangkaan yang sering kita alami ternyata. Ya, sering kita alami. Nah, kelangkaan ini merupakan masalah ya bagaimana seseorang itu dapat memenuhi kebutuhan yang banyak ya dan beraneka ragam dengan alat pemuasnya ternyata terbatas. Sekali lagi, kelangkaan itu merupakan sebuah masalah. Kenapa? Masalah bagaimana seseorang itu dapat memenuhi kebutuhan yang begitu banyak dan beraneka ragam, ternyata alat pemuasnya itu terbatas, nggak banyak. Nah, masalah ini yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Itu menjadi dasar. Kita kenapa sih harus belajar ekonomi? Ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang begitu banyak, yang begitu beraneka ragam, dengan alat pemuas ternyata yang terbatas. Ya, kita pelan-pelan kita akan pelajari masing-masing. Ya. Nah, apa itu pengertian ilmu ekonomi? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, ada oikos. Nah, kita harus tahu dulu dasar konsepnya itu ekonomi itu seperti apa. Oikos artinya rumah, ya gambar itu rumah. Dan yang kedua ada nomos. Nomos itu bahasa Latinnya ya. Nah, bahasa Yunaninya nomos, yang artinya aturan. Jadi kalau digabung ekonomi, ekonomia, ya artinya apa? Aturan-aturan yang mengatur rumah tangga yang baik. Ya, aturan manajemen rumah tangga yang baik. Ekonomia. Ya, itu arti dari ilmu ekonomi. Ya, ekonomi. Bahasa ekonomi ya, konsep dasar. Nah, menurut Paul Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi ya, studi tentang cara orang-orang ya dan masyarakat membuat pilihan.
Ya, membuat pilihan. Jadi bagaimana kita mempelajari cara orang-orang dan masyarakat itu membuat suatu pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Kita pelan-pelan saja ya. Dengan atau tanpa menggunakan uang. Dalam menggunakan apa? Sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan kembali untuk apa? Keperluan konsumsi saat itu juga atau di masa yang akan datang. Jadi kepada berbagai orang atau kelompok di dalam suatu masyarakat, itu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Sekali lagi ya, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini juga dan juga kebutuhan yang masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam bahasa. Ini kita harus penting ya, kita perlu lihat baik-baik. Nah, dalam berbagai ilmu ekonomi, kita lihat ilmu ekonomi itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Ya, kita pelajari sama-sama. Menjadi 3 kelompok dasar, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, ya. Yang kedua adalah ilmu teori ekonomi, yang terakhir adalah ekonomi terapan. Jadi kalau kita lihat diagram ini, ilmu ekonomi, ekonomi dibagi menjadi 3, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan juga ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi dibagi menjadi 2. Nah, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ini yang kita akan pelajari. Teori ekonomi. Ya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, kita pelajari satu-satu apa itu sih ekonomi deskriptif. Kita harus tahu. Apa itu ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif itu berusaha untuk apa? Menggambarkan seperti kata deskripsi. Menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Seperti apa sih kondisi ekonomi saat ini yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jumlah pengangguran di Indonesia contohnya. Seperti apa sih keadaan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia? Ya, jadi deskriptif itu sebutnya. Ya, berusaha mendeskripsikan. Nah, yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi tadi dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi ya merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Sekali lagi, jadi teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Jadi ada kumpulannya, ada asasnya dan hukumnya yang digunakan sebagai apa? Dasar dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, tentu saja tadi kita sudah pelajari ekonomi dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ya, ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan. Ya, jadi ekonomi mikro itu adalah perilaku individu dan perusahaan. Jadi lebih kecil ya, membuat keputusan untuk apa? Mengalokasi sumber daya yang terbatas itu seperti apa? Seperti itu. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ya, ekonomi makro itu meneliti fenomena ekonomi yang luas ya, seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga tingkat harga. Ya. Jadi ekonomi itu kita belajar yang lebih luas ya. Bagaimana kondisi ya, ekonomi bangsa kita Indonesia, tentu saja inflasi, tingkat harga, kita akan belajar lebih luas secara beda dengan ekonomi mikro. Nah, yang ketiga adalah ekonomi terapan. Perhatiin baik-baik. Kalau ekonomi terapan ini dipandang sebagai apa? Menyelesaikan ya, sekali lagi. Ekonomi menerapkan gitu ya, sebagai sarana untuk apa? Solusi, menyelesaikan masalah ya. Masalah-masalah praktis. Jadi ekonomi terapan, applied economics ya, economic dipandang sebagai sarana untuk apa? Menyelesaikan solusi bagi masalah-masalah praktis yang ada. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke prinsip, ke kegiatan, motif, dan juga politik ekonomi yang ada. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk apa? Mencapai tujuan tertentu.
Jadi namanya juga prinsip ya. Kalian punya prinsip kan? Ya. Kalau prinsip itu apa? Dasarnya apa? Prinsipnya apa? Dasarnya apa? Dasar berpikirnya apa? Untuk apa? Mencapai tujuan tertentu dengan apa? Pengorbanan sekecil-kecilnya. Namanya prinsip ekonomi. Ya. Untuk apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besar. Jadi prinsip itu adalah dasar berpikir. Ya. Dasar berpikir untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua adalah kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yang maksud dengan kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, setiap langkah yang dilakukan oleh manusia untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu apa? Konsumsi, produksi, distribusi, itu semuanya. Memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita nggak makan, pasti nggak bisa ya memenuhi kebutuhan hidup. Kita memproduksi, kalau kita mau makan, kita mau konsumsi, kita harus memproduksi barang. Bahkan kita harus mendistribusi. Nah, tiga hal ini yang menjadi kegiatan ekonomi. Ya, setiap langkah yang dilakukan manusia untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga ada teori motif ekonomi. Apa itu motif? Motif, ya kalau lihat baju ada motifnya. Daya yang menggerakkan orang. Ada coraknya. Ya, gayanya menggerakkan orang ekonomi. Ya, motif ekonomi. Apa sih motifnya? Ya kan kalau orang dengar motif, apa sih motifnya? Dia melakukan hal itu. Apa sih yang menggerakkan orang itu melakukan sesuatu? Gitu kan? Melakukan tindakan ekonomi. Apa sih motifnya sampai begitu amat? Ya, apa sih? Ya, jadi ada daya menggerakkan orang tersebut untuk melakukan suatu kegiatan tertentu ekonomi khususnya ya. Yang keempat, ada politik. Politik ekonomi ada paket tindakan untuk apa? Memperbaiki ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemakmuran tentu sekali lagi. Jadi ada paket tindakan yang untuk memperbaiki perekonomian bangsa kita yang bertujuan untuk apa? Meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Nah, setelah itu kita dengar kata pernyataan positif dan juga pernyataan normatif. Kalau pernyataan positif, ya, dia menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Positif. Menggambarkan ada fakta-fakta apa saja yang terjadi dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kalau pernyataan normatif menggunakan studi empiris, ya, dan prediksi ekonomi positif tentunya, ya, serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai dan mencerminkan gagasan-gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan nih. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi normatif itu menggunakan studi empiris, prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan kedua-keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Itu pernyataan normatif. Ya. Nah, kita masuk ke metodologi ilmu ekonomi. Apa sih metodologi ilmu ekonomi gitu ya? Yang pertama adalah melakukan observasi dan memilih teori. Ini penting. Ya, ketika seorang pakar ekonomi, ekonom mengadakan observasi terhadap fenomena kenaikan harga, ada kenaikan harga nih di suatu negara. Nah, ekonomi tersebut menggunakan teori inflasi, di mana kenaikan harga tersebut terjadi. Kenapa? Karena pemerintah mencetak banyak uang. Uangnya cetaknya terlalu banyak, uang yang beredar terlalu banyak. Untuk memastikan teori ini, yang ngumpulin data nih, bener nggak nih? Kenaikan harga itu gara-gara jumlah uang yang beredar dari berbagai negara itu berbeda-beda. Nah, jika jumlah uang yang dicetak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga, ia akan meragukan kesesuaian teori inflasi dengan penjelasan fenomena yang dia telitinya. Oh, ternyata nggak cocok teori inflasi dengan yang fenomena yang terjadi. Nah, di lain pihak, jika fakta tersebut mempunyai korelasi yang kuat terhadap kenaikan harga, ia akan semakin yakin dan benar tentang teori inflasi. Ternyata benar di teorinya. Benar, cocok. Ya. Ya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variasi, ya, dan juga hipotesis variabel, ya. Dalam penentuan hipotesis, ya, ilmu ekonomi menggunakan asumsi ceteris paribus. Untuk apa? Menyederhanakan beragam formulasi dan juga deskripsi dari berbagai asumsi-asumsi ekonomi yang ada. Nah,
Dalam pengertian ceteris paribus, fokus perhatiannya hanya pada variabel-variabel tertentu saja. Sementara variabel-variabel lain yang berhubungan dengan analisis dianggap konstan. Sehingga variabel-variabel itu tidak mempengaruhi analisis yang sedang terjadi atau dilaksanakan. Ya, mengerti ya? Jadi dalam menentukan hipotesis, ilmu ekonomi menggunakan asumsi-asumsi sekali ceteris paribus untuk apa? Menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai asumsi-asumsi yang terjadi. Ya, dalam pengertian ceteris paribus ya. Nah, itu ingat ya, variabel-variabel yang berhubungan dengan yang lain dianggap konstan. Sehingga variabel tidak mempengaruhi analisis yang sedang dilaksanakan. Nah, bagaimana modelnya? Asumsi modelnya. Oke. Asumsi model pertama adalah menggunakan model diagram aliran sirkuler. Kita lihat dulu ya pertama ya. Nah, yang pertama kita lihat dari apa? Modelnya. Yang pertama rumah tangga, pasar barang. Ya, rumah tangga, keluarga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Benar ya? Kemudian kita lihat dari pasar produksi, faktor produksi. Perusahaan membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga, tentu dari rumah tangga keluarga, ya kan? Kemudian apa lagi? Perusahaan, ya, pemerintah, ya, perusahaan dan rumah tangga keluarga membayar pajak tentu saja ke pemerintah. Oke. Nah, yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Ketiga pelaku ekonomi yang di dalam negeri itu selanjutnya berinteraksi dengan masyarakat yang berada di luar negeri melalui apa? Ekspor dan impor. Yang pertama selalu dari aliran rumah tangga dulu, ya. Mau beli barang, ya. Mau beli barang mana? Perusahaan. Ya kan, perusahaan membeli faktor produksi tentu saja dari rumah tangga. Apa saja dari faktor-faktor produksi yang ada di rumah tangga? Kita lihat nanti ya. Kemudian pemerintah apa tugasnya? Tugasnya adalah membayar perusahaan dan rumah tangga keluarga membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi yang terakhir masyarakat luar negeri adalah ketika semua baik rumah tangga, ya, keluarga, konsumsi, perusahaan, pemerintah itu sama-sama berinteraksi dengan masyarakat di luar negeri yang disebut dengan ekspor impor. Nah, ada model kurva batas kemungkinan produksi. Kita lihat yang pertama, jika sumber daya ekonomi digunakan untuk memproduksi sepeda motor, maka bisa menghasilkan 40 unit ya sepeda motor, tetapi tidak ada komputer yang dapat diproduksi. Ya, jumlah produksi komputer ternyata nggak ada. Nah, jadi dengan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memproduksi sepeda motor dapat dihasilkan 40, tetapi ini produksi komputernya 0. Ya. Nah, yang kedua, kita lihat nih, wah, produksi komputernya bisa sampai 100 unit. Tapi tidak ada sepeda motor satupun yang diproduksi. Ada yang kedua, ya, jika perekonomian membagi sumber daya ekonomi, maka bisa terjadi titik A. Ya, artinya apa? Komputer produksinya 40, sepeda motor produksinya 30. Bisa juga terjadi pada B. Artinya apa? Komputer ini bisa produksi 70, tapi sepeda motor cuma 20 unit. Yang terakhir C, ya, cuma sama-sama tidak berjalan dengan efisien, tetapi tidak semua sumber daya bisa terpakai, cuma bisa 10, ya kan, sama-sama 10. Nah, yang paling sedih D, ya, produksi pada titik D itu tidak mungkin dilaksanakan. Kenapa? Sebab daya ekonominya tidak tersedia, tidak cukup untuk melakukan produksi, ngambang, ya. Nah, ini dia. Jadi manfaat kegunaan ilmu ekonomi apa? Pertama, mengajarkan cara kita berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika kita mengambil keputusan. Cara berpikirnya apa? Dari biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Ya, biaya peluang itu adalah alternatif yang terbaik yang ketika kita korbankan ketika kita mengambil suatu pilihan. Artinya apa? Ketika kita mengambil pilihan kita beli sesuatu barang A, ada tentunya ada biaya alternatif yang kita korbankan. Nah, yang kedua adalah marginalitas. Apa itu marginalitas? Proses menganalisis biaya. Biaya manfaatnya apa sih tambahan yang timbul dari suatu pilihan. Nah, itu yang kita harus lihat. Pasar efisien. Apa itu pasar efisien?
kondisi di mana kesempatan memperoleh laba itu terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. Ya, paham ya? Fase revisi itu kondisi di mana sekali kesempatan memperoleh laba itu terhapus hampir dengan seketika. Kenapa? Karena sebagian orang mencari peluang-peluang yang lain laba yang sama sehingga hanya peluang sedikit yang tersisa. Ya? Oke, kemudian kita lanjut. Bagaimana cara kita bisa memahami masyarakat yang lebih baik dengan belajar ekonomi? Kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Misalkan, mengapa orang memutuskan untuk membuka lahan ya? Ya nggak? Kenapa dia harus bangun jalan? Nah, itu jadi pertanyaan. Bagaimana memproduksi alat transportasi? Gimana caranya tuh mobil itu bisa jadi ya? Bannya bisa jadi ya, itu keren ya. Nah, gimana caranya? Nanti pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita tanyakan, memahami masyarakat lebih baik. Ya, kita juga harus memahami persoalan-persoalan global, tentu saja. Contoh, misalkan ada perang Irak kemarin ya, serangan Venezuela tahun 2003 membuat pasar minyak di dunia akhirnya bergonjak naik, berdampak pada naiknya biaya energi seluruh dunia. Semua naik tuh. Ya. Kita harus pahami persoalan-persoalan global yang terjadi itu yang bisa berdampak pada kegiatan ekonomi. Bukan kegiatan ekonomi di bangsa kita saja, tapi ekonomi dunia, seluruh dunia. Ya, perhatikan. Kemudian, kita bisa menjadikan kita pemilih yang kompeten. Ya, ketika kita berpartisipasi di dalam pemilu, kita bisa memberikan suara ya pada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman mendasar tentang ilmu-ilmu ekonomi yang bisa kita pelajari. Ya, itu menarik nih. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan hal itu ketika kamu bisa memilih ya sebagai pemilihan umum, kamu harus memilih dengan benar-benar harus memahami mendasar tentang ilmu ekonomi. Jadi istilahnya kita harus pilih orang yang tepat lah, yang mengerti dasar ilmu ekonomi dengan baik. Karena perekonomian bangsa itu ditentukan sama orang yang mengatur ekonomi. Ya, jangan sampai kita salah memilih dalam perekonomian. Nah, hal ini sederhana, dasar kita bisa mengetahui konsep ekonomi dasar ya, pernyataan-pernyataan dan ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ya kan, ekonomi terapan. Nah, 3 hal ini yang nanti kita akan pelan-pelan pelajari bab demi bab, ya, pertemuan demi pertemuan. Yang penting konsep dasar ilmu ekonomi itu harus paham. Kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Ini penting karena ekonomi itu adalah yang terjadi yang saat ini terjadi yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang. Dan ini penting sekali. Kita perlu ketahui. Kita harus belajar ilmu ekonomi. Ya, jangan sampai ketika kita belajar ilmu ekonomi, mas saya nggak bermanfaat sekali tentang ekonomi. Jangan begitu. Ya, justru ilmu ekonomi itu yang menjadi pedoman bagi kita. Ya, ketika kita melakukan jual beli, ya kan kita pergi ke Mangga 2, kita pergi ke mall, kita belinya apa? Belinya ya tentang ekonomi yang terjadi, benar nggak? Ya kita ngisi ini berhubungan dengan manusia, juga kita berhubungan dengan ekonomi. Kenapa ekonomi? Ya pertama harus sampai ngantri. Nah ini kita balik lagi ke sini. Kenapa orang-orang bisa ngapain ngantri? Ya, kenapa sih bensinnya dari mana sih? Bahan dasarnya? Itu kan memproduksi. Semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, distribusi, semua dengan ilmu ekonomi. Ya. Ilmu ekonomi akan menyebabkan kelangkaan. Nah, ini yang terjadi, masalah-masalah terjadi yang kita harus pelajari. Bagaimana kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Kenapa? Karena kita harus belajar mengatur dulu yang sederhana, mengatur rumah tangga kita sendiri. Baru kita mengatur yang lebih luas, makanya terjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ini dia, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, kita selain belajar ilmu ekonomi terapan, ya, kita juga bisa belajar tentang ilmu ekonomi deskripsi benar-benar terjadi di masyarakat. Ya. Nah, itu tadi dia ekonomi mikro dan ekonomi makro dan juga ekonomi terapan. Nah, dari teori-teori inilah yang kita akan pelajari nantinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang sederhana ini mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik ya.
oleh kita semua. Kita akan bahas lebih detail lagi di video pembelajaran berikutnya ya, tentang prinsip itu ekonomi, motif ekonomi itu seperti apa, ya kegiatan ekonomi seperti apa, ya motif-motif dia melakukan sesuatu, apakah dia berjaga-jaga, gitu ya. Kita akan pelajari satu-satu pelan-pelan ya, masing-masing lebih detail lagi. Nah, ini hanya konsep dasarnya, hanya bagian kulitnya saja, kulit luarnya. Mudah-mudahan bermanfaat video pembelajaran ini bagi Bapak Ibu semuanya dan juga siswa-siswi ya. Salam entrepreneur, salam ekonomi bagi bangsa Indonesia.